Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puspita, NIM 21 2020 3861 2060 Prodi Perbankan Syariah. Langsung saja yang pertama, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Tujuan pendidikan anti korupsi yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Selanjutnya, sasaran pendidikan anti korupsi. Modal penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu modal terintegrasi dengan mata pelajaran, modal di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan modal pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan mahasiswa. Selanjutnya nomor 2, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Pemberantasan korupsi merupakan agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia. Tindakan korupsi yang mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang semakin mengikis moral masyarakat. Bisa dikatakan korupsi merupakan permasalahan paling serius yang harus dientaskan. Karena itulah perlu adanya upaya untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia. Budaya anti korupsi tersebut bisa diupayakan melalui pendidikan anti korupsi di sekolah. Selanjutnya nomor 3, bagaimana menerapkan pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Untuk menanamkan sikap anti korupsi di sekolah dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun. Tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Selanjutnya nomor 4, sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan yang terakhir menghargai prestasi. Selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan nilai acuan dalam pendidikan anti korupsi. Dimensi dan indikator. Yang pertama, dimensi politik. Pembuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau bersama. 2, melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran. Melaksanakan pengawasan kebijakan. Dimensi sosiologi, menepati janji, tidak diskriminatif dalam memberikan layanan, tidak nepotisme. Dimensi ekonomi, melakukan persaingan secara sehat, tidak menyuap, tidak boros dalam menggunakan sumber daya atau energi atau dana. Dimensi hukum, tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan lain sebagainya. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan lain sebagainya. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan lain sebagainya. Nilai acuan. Yang pertama, kesetaraan, kesejajaran, sama tingkatan atau kedudukan sebanding, kebersamaan, hal bersama seperti rasa persaudaraan atau kekeluargaan, komitmen, perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, konsekuen, sesuai dengan apa yang dikatakan, kepemilikan, perihal kepemilikan, hemat, berhati-hati dalam membelanjakan uang, bijaksana, perlu menggunakan akal budinya, ikhlas, bersih hati, berbagi, membagi sesuatu bersama, membagi diri, rajin, suka bekerja, sportif, bersifat kesatria, jujur dan tegak, tanggung jawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatu, disiplin, tata tertib atau ketaatan, jujur, tidak curang, tulus, dan dapat dipercaya, sederhana, bersahaja, tidak berlebihan, kerja keras, kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, mandiri, dalam keadaan berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, adil, sama berat dan tidak berat sebelah, berani, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, peduli, menolong, toleran, dan setia kawan. Selanjutnya nomor 6, sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau ucapan yang lurus dan tidak berbohong dan tidak curang. Contohnya,
Kejujuran dicontohkan dalam masyarakat selalu berkata jujur. Jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai pegawai aparat atau penegak hukum, ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Selanjutnya, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk senantiasa hidup dan tidak boros. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang dibina untuk memprioritaskan kebutuhannya di atas keinginannya. Contohnya, tidak memamerkan kekayaan, suka berhemat, dan tidak berlebihan. Nomor 7, jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak pidana korupsi. Yang pertama, faktor internal, sifat serakah manusia. Faktor internal penyebab korupsi yang pertama, karena adanya sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sifat serakah, selalu merasa berkecukupan. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan tindak pidana korupsi secara disadari. Yang ketiga, dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Yang keempat, sifat tamak dari manusia. Umumnya, pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan. Namun sifat tamak dan rakus munculkan hasrat diri untuk memperkaya diri sendiri. Yang kelima, moral yang lemah. Orang yang memiliki moral yang lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor eksternal penyebab tindak pidana korupsi. Aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau masyarakat terlibat korupsi menjadi korban utama. Aspek ekonomi, karena banyaknya kebutuhan atau kurangnya pendapatan menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Aspek politis, tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Yang keempat, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu adanya aspek organisasi. Biasanya ini didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Selanjutnya nomor 8 atau yang terakhir, sebutkan dan jelaskan tindak pidana korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Kerugian korupsi dalam dunia pendidikan bukan hanya dalam nominal atau anggaran yang dikorup, tetapi berdampak pada peserta didik. Contoh tindak pidana korupsi dalam bidang pendidikan yang rawan terjadi korupsi, yaitu pengangkatan jabatan kepala sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan dana BOS, penerimaan mahasiswa baru, dan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Contoh perbuatan anti korupsi atau guna mencegah tindak korupsi, senantiasa berbuat jujur, menjalankan amanah dengan tanggung jawab, menolak segala bentuk perbuatan yang mengarahkan kepada korupsi, dan selalu merasa malu apabila melakukan perbuatan yang tidak benar. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.